Apa warisan terburuk Soeharto? Anak-anaknya. Di akhir masa hidup kedua orang tuanya, apakah ada dalam pikiran Ibu Tin dan Pak Harto urusan bangsa dan negara yang telah dibangunnya dengan segala tipu daya, diperjuangkannya dengan membunuh ratusan ribu nyawa, serta membungkam mulut suara kritis dan figur berbeda pendapat yang tak terkira jumlahnya? Tidak ada. Bukan urusan bangsa dan negara yang ada di pikiran mereka. Keduanya gelisah, hanya berpikir bagaimana nasib anak-anak mereka setelah keduanya tidak berkuasa, dan apalagi setelah keduanya tiada. Bu Tin dalam kacamata budaya Jawa dianggap konco wingking. Tapi jangan sekedar dianggap sebagai pelayan yang sering dipandang rendah sekedar bertugas masak, macak, mana. Artinya hanya bertugas untuk urusan memasak, merias diri, dan juga melahirkan anak. Namun, sesungguhnya dialah tulang punggung yang membuat Pak Harto bisa tetap tegak, tetap tega, dan tegar menghadapi apapun yang menjadi penghalang bagi dirinya. Realitasnya, beberapa waktu sebelum meninggalnya, Bu Tin mengeluhkan perilaku anak-anaknya yang rebutan berbagai macam monopoli bisnis. Misalnya, antara Tutut dan Bambang dalam TV swasta yaitu RCTI dan TPI. Lalu, Bambang dengan Tommy di proyek mobil nasional Bimantara dan Timor. Perilaku anak-anak ini bahkan telah sampai di titik meresahkan bagi seorang ibu yang semula mungkin sekedar hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia. Setelah Bu Tin meninggal, perlahan runtuhlah pertahanan Pak Harto dan anak-anaknya. Kalau terus terang, karena kehidupan saya dulu, Bapak dulu pada waktu dalam penjajahan sangat menderita. Sekolah aja dapat dikatakan tidak mudah. Gitu. Satu desa itu yang sekolah hanya saya sendiri, lainnya tidak. Begitu pula mengenai keadaan. Dan kehidupan pada waktu itu memang tidak mudah. Tidak hanya sekolah, tapi untuk hidup sehari-hari pun juga susah. Tidak seperti sekarang, kamu itu sudah menikmati daripada hasil perjuangan dan hasil pembangunan. Keluarga Cendana adalah anomali luar biasa bila ingin dipahami apakah ia antagonis sebagai keluarga monarki tradisional atau intelektual modern. Ia bisa keduanya, tapi juga bukan keduanya. Keluarga ini tidak dibekali dengan tata krama transidental, ilmu laku prihatin yang asketis sebagaimana dahulu sangat ditanamkan oleh keluarga Jawa priayi. Apa yang justru bernilai paling tinggi pada kedua orang tuanya? Mereka tidak pernah dipisahkan oleh bapak ibunya untuk nyantri, sekolah dengan mondok di luar kota, memiliki pengalaman spiritual berpisah dengan orang tua. Dalam bentuk lain, keluarga modern yang memiliki kesadaran intelektual lebih tinggi melakukannya dengan jauh lebih ekstrim, mengirim anak-anak belajar ke luar negeri dengan jumlah bekal yang terbatas, asal cukup namun tak pernah lebih. Tak satu pun anak-anak Soeharto memiliki pendidikan yang tuntas, kecuali si bungsu Mami yang lulus kuliahnya dari IPB. Itu pun memunculkan banyak rumor negatif karena kemana-mana ia harus dikawal. Ada mahasiswa lain yang disusupkan hanya untuk menemani selama ia di kelas, bahkan nilai-nilainya yang tak pernah keluar dalam papan pengumuman. Singkat kata, yang selalu gagal dipahami oleh publik adalah keenam anak ini
tidak dibekali wawasan intelektual yang cukup, yang daripadanya dapat diharapkan memiliki kepekaan nurani, kehalusan budi pekerti, dan keberpihakan yang jelas. Akibatnya, keenam anak itu tumbuh dalam tradisi tembung jari. Kalau meminjam istilah Gus Dur, sangat tergantung pada para pembisiknya. Ia membangun sistem bisnis paling purba yang sebenarnya tak lebih dari feodalisme yang diperluas. Bila dulu sistem feodal itu hanya mengandalkan kepemilikan tanah seluas mata memandang, maka mereka menganggap Indonesia ini adalah tanah ladang yang mereka warisi dari bapaknya. Lalu mereka mengkapling-kapling, menyewakan, menjualnya untuk memburu rente, menarik ulurkan kepemilikannya seenak selera mereka. Dan ketika ayah mereka tumbang dan dianggap penjahat kemanusiaan, lalu bisnis mereka satu persatu dipereteli. Tak dinyana, yang tersisa masih luar biasa banyaknya. Forbes pernah menyebut Soeharto adalah seorang yang paling lihai dan cermat menyimpan harta kekayaannya di bank-bank luar negeri. Rahasianya sulit terendus dan terlacak media manapun. Itulah masalah dasar yang mereka hadapi. Saya yakin bahwa mereka sendiri pun kaget bahwa kekayaan di luar yang mereka pernah ambil satu persatu melalui bisnis mereka masing-masing begitu banyak. Ternyata apa yang pernah orang tua mereka ambil selama 32 tahun orde kleptokrasi dan sempat disimpan masih luar biasa banyaknya. Dalam konteks inilah, semestinya harus dipahami bahwa kenapa mereka tidak mati-mati, bahkan tampak bangkit lagi dengan segala kejumawaannya. Dalam konteks orang yang paling bodoh sekalipun, harus dipahami bahwa untuk menghabiskan kekayaan sedemikian besar itu juga butuh imajinasi. Dan imajinasi itulah yang tak pernah mereka punya. Sekali lagi, kombinasi antara anak-anak yang berselera kebangsaan rendah dan kekayaan yang melimpah adalah warisan Soeharto yang menjadi beban sejarahnya sendiri. Lihatlah di hari-hari ini, apa yang dilakukan keluarga besar mereka adalah dunia tanpa imajinasi. Membangkitkan isu PKI yang sesungguhnya telah mereka bunuh sendiri sampai mati. Menghidupkan sentimen anti-Cina yang sebenarnya justru komunitas etnis yang menggelembungkan kekayaan mereka. Dan yang tak kalah gila, menggunakan sentimen Islam yang sebenarnya tak pernah benar-benar mereka yakini kebenarannya. Mereka telah berubah menjadi kutukan bagi bangsa Indonesia. Dimusuhi eksistensinya, tapi dirindukan cipratan sedekah rezekinya. Entah sampai kapan. Saya juga pendirian untuk tidak menjadi presiden. Saya bertekad ngamandito, dalam arti saya akan mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian mengasuh anak-anak dengan sebaik-baiknya supaya menjadi warga negara yang baik. Kepada masyarakat saya akan memberikan nasihat, kepada negara dengan sendirinya tuturi handayani, menggunakan segala apa yang kita miliki untuk membantu dan negara tersebut.